rabbika wanhar. Inna sya Halo Sobat Iteza, gimana puasanya hari ini? Lancar? Ataukah mungkin lancar nggak bakalan puasa sampai maghrib? Balik lagi bersama aku Jack dengan kata-kata hari ini. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cintaku terangi jalanmu. Kok kayak lagu ya? Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton bersama-sama. Film ini berjudul Kanzab yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki indera keenam dan memiliki kemampuan seperti ayahnya yang merupakan mantan di dunia perdukunan. Intinya sih film ini benar-benar sangat seru untuk kalian jadikan hiburan bersama dengan keluarga. Apalagi film ini benar-benar sangat menakutkan dan mengerikan. Pasalnya banyak orang yang sudah menjadi korban dari keganasan sebuah santet yang sangat mengerikan. Bahkan ketika orang-orang yang ingin khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, mereka harus mendapatkan berbagai macam dari gangguan makhluk halus. Yang bagus dari film ini, anak perempuan ini ternyata kehadirannya sangat ditakuti oleh bangsa jin dan juga bangsa Dedemet, sehingga dia mampu menundukkan bangsa makhluk halus tersebut hanya dengan lirikan matanya saja. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Awal film, seorang pria yang bernama Semedi sedang membangunkan anaknya yang bernama Rahayu untuk menunaikan sholat subuh. Rahayu pun kemudian langsung bangun dan pergi berwudu. Di sanalah ia melihat ada bayangan berwarna hitam yang melintas. Namun Rahayu saat itu tidak menganggap suatu masalah. Sedangkan ketika Rahayu sedang sholat, di belakangnya ada orang yang menyusup ke rumahnya serba berpakaian berwarna hitam. Rahayu mendengar di dalam rumahnya telah terjadi kegaduhan, yang akhirnya setelah Rahayu telah selesai sholat, ia melihat ada perampok berbaju hitam yang sedang menyekap ayahnya. Dengan sangat kejinya, perampok tersebut langsung membunuh Semedi hingga kelapanya langsung diputus. Rahayu pun pada saat itu tak bisa melawan para perampok itu. Namun ia berhasil melukai pipi salah satu kawanan perampok tersebut hingga terluka. Singkatnya 2 tahun pun telah berlalu setelah kematian Semedi. Kini Rahayu dan ibu angkatnya yang bernama Nuning sudah berada di kampung halamannya, tepatnya di desa Jetis. Jadi Rahayu ini sebenarnya bukanlah anak kandung Nuning, melainkan Rahayu adalah anak dari istri pertama Semedi. Nuning dan Rahayu pun tetap bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Rahayu bekerja sebagai penjaga toko baju, sedangkan ibunya berjualan di pasar. Meskipun mereka telah mendapatkan berbagai ruko harta warisan peninggalan milik Semedi, akan tetapi mereka masih belum bisa mengolahnya, mengingat mereka harus mengumpulkan modal jika ingin membuka usahanya. Mungkin sekitar semingguan. Di sebelah toko dekat dengan Rahayu ada seorang perempuan yang bernama Riri yang sama-sama penjaga toko baju. Dia merasa iri kepada Rahayu karena sejak toko Bu Endah dijaga oleh Rahayu, ternyata tokonya sangatlah ramai. Padahal sebelumnya toko tersebut sangatlah sepi. Alhasil Rahayu pun dituduh memakai susuk untuk memperlancar usahanya. Berikutnya ketika malam hari pun telah tiba, Rahayu pergi ke rumah Mbah Surwo. Ia melihat di rumah Mbah Surwo ada tongkat berbentuk ular. Rahayu kemudian diperlihatkan kejadian pada masa itu, yaitu pada saat Rahayu masih kecil. Ia melihat ibu kandung aslinya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian Mbah Surwo pun telah datang menghampiri Rahayu yang sedang mendekati tongkat ular tersebut.
Saat itu Mbah Surwo mengatakan jika tongkat ular itu merupakan tongkat peninggalan Semedi untuk dirawat olehnya. Lalu Mbah Surwo mengatakan kepada Rahayu bahwa ayahnya telah mewakafkan sebuah tempat musola di pasar tradisional untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan bagi orang-orang yang ingin menunaikannya. Rahayu yang kemudian langsung pergi untuk melihat tempat musola tersebut. Sedangkan di tempat yang lain terlihat di dalam musola ada orang yang sedang melakukan sholat malam hanya seorang diri. Awalnya sholat si pria berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba saja pundaknya ada yang menepuk. Alhasil dia pun langsung menjadi imam sholat. Bahkan ia mendengar seperti banyak orang yang menjadi makmum di belakangnya. Hingga di sanalah gangguan-gangguan dari makhluk halus mulai bermunculan satu persatu mengganggunya. Hingga setelah ia selesai kemudian ia pun langsung buru-buru pergi dari sana karena ia benar-benar dibuat sangat ketakutan. Pasalnya sejak sedari tadi ternyata dia menjadi imam untuk para makhluk goib. Lalu tak berselang lama Rahayu pun datang yang akan sholat di musola yang sudah diwakafkan oleh ayahnya. Awalnya dia sholat dengan kusuk, namun tiba-tiba saja malam berubah menjadi sangat mencekam. Kejadian aneh pun mulai terjadi mengganggu Rahayu yang sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Seketika itu Rahayu pun mulai melihat beberapa penampakan yang sangat mengerikan terjadi kepadanya. Kemudian Rahayu lalu langsung diperlihatkan tentang masa kecilnya dulu. Ternyata dulunya musola ini merupakan tempat praktek perdukunan bagi Semedi dalam mengobati para pasiennya. Dalam mengobati para pasiennya yang membutuhkan jasa untuk mengobati berbagai hal, ternyata Semedi selalu meminta bantuan dari para dedemit untuk melancarkan urusannya. Pada keesokan paginya yang memperlihatkan Rahayu yang sedang berjaga di toko baju. Riri yang tak suka dengan Rahayu, ia pun pada saat itu langsung menjelek-jelekan Semedi ayahnya karena dulunya seorang dukun. Alhasil Rahayu yang langsung tersulut emosi, ia pun langsung dirasuki oleh dedemit. Yang alhasil Rahayu pun pada saat itu langsung menyerang Riri. Untungnya saat itu datanglah Ratman yang langsung menolong Rahayu yang sedang kesurupan dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sehingga akhirnya Rahayu pun bisa tersadar kembali dari kesurupannya. Berikutnya setelah kejadian itu Rahayu yang langsung menunaikan sholat di musola seperti biasanya. Awalnya Rahayu sholat dengan tenang. Namun tak berselang lama, akhirnya Rahayu pun mulai mendapatkan gangguan kembali dari makhluk halus yang sangat menyeramkan. Seketika itu konsentrasi Rahayu pun langsung buyar. Di sanalah mulai bermunculan para makhluk halus yang mengganggu Rahayu saat sedang sholat. Kemudian Rahayu langsung diperlihatkan pada saat ia masih kecil dulu. Ternyata sejak kecil nih Rahayu emang bisa berbicara dengan makhluk-makhluk goib. Bahkan Rahayu berteman dengan para dedemit. Apalagi Rahayu dulunya pernah mengalami kesurupan yang tak bisa disembuhkan sama sekali. Padahal Semedi yang merupakan dukun pun pada saat itu tak bisa menyembuhkan anaknya sama sekali. Alhasil pada saat itu Semedi langsung meminta bantuan kepada kerabatnya yang bernama Pak Desentot untuk mengobati anaknya yang kesurupan. Pak Desentot pun langsung menyanggupinya. Namun sebelum Pak Desentot akan mengobati Rahayu, dia berkata bahwa anaknya bisa disembuhkan, asalkan syaratnya Semedi harus melepaskan seluruh kekuatannya dan jangan lagi bersekutu dengan para makhluk goib. Intinya di sini Pak Desentot menyarankan kepada Semedi agar segera bertobat agar prosesi penyembuhan anaknya bisa berjalan dengan lancar. Sejak kejadian-kejadian itu, disinilah akhirnya terkuak bahwa Rahayu telah memiliki semacam indera keenam. Dia juga memiliki kemampuan seperti ayahnya yaitu Semedi.
Pada pagi hari saat Nuning berjualan di pasar, ibunya Riri yang emang dasarnya tak suka dengan keberadaan Nuning dan anaknya yang berada di pasar ini, akhirnya dia pun pada saat itu langsung memfitnah ibu Nuning bahwa ibu Nuning telah melakukan pesugihan dan memakai susuk untuk menarik para pembeli. Kebetulan pada saat itu Rahayu melihat kejadian bahwa ibunya sedang dihina oleh orang lain. Rahayu pun pada saat itu melihat bahwa tiba-tiba saja telah muncul ular demit yang langsung menyerang kaki si ibu Riri hingga kulit kakinya langsung bermunculan seperti nanah dan melepuh. Hingga pada malam hari pun telah tiba, teror ular setan itu pun tak henti-hentinya menyerang ibu Riri. Hingga ular tersebut langsung membunuh ibu Riri ketika dia sedang tertidur. Setelah kejadian itu, seluruh para warga sekitar langsung pergi ke rumah ibu Nuning. Karena pada saat itu, mereka menganggap bahwa kematian yang dialami oleh ibu Riri telah diguna-guna oleh keluarga Rahayu yang sudah mengirimkan santet untuk menghabisi keluarga Riri. Lalu Mbak Surwo sebagai pihak penengah masyarakat menyarankan agar Nuning mau melakukan sumpah pocong. Dengan sumpah pocong itulah maka akan terbukti siapa yang salah dan mana yang benar. Singkatnya pada malam hari pun telah tiba, Nuning lalu langsung melakukan sumpah pocong dan membacakan mantra-mantranya. Setelah ia membaca mantranya, tiba-tiba saja ia langsung dibawa ke alam goib. Sedangkan ketika Rahayu sedang beribadah menunaikan sholat, lagi-lagi Rahayu selalu mendapatkan berbagai macam gangguan dari makhluk tak kasat mata. Namun bedanya kali ini para bangsa jin, setan, dan demit makhluk halus lainnya telah berkumpul bersama dan langsung tunduk terhadap Rahayu. Kebetulan saat itu Nuning telah berada di alam goib. Ia melihat bahwa para bangsa jin dan dedemit telah sujud kepada Rahayu dan tunduk kepadanya. Setelah menjalankan ritualnya, ketika mereka sudah berada di rumah, Rahayu mengatakan kepada ibunya bahwa ia tak suka dengan Pade Sentot yang merupakan saudara dari Semedi yang selalu memintanya untuk menjual ruko warisan dari ayahnya. Karena sejak dulu ternyata Pade Sentot menginginkan agar ruko-ruko milik peninggalan ayahnya dijual. Nuning pada saat itu langsung menjelaskan bahwa niat Pade Sentot sebenarnya sangat baik kepada mereka. Karena Pade Sentot ingin mereka berdua segera pergi dari hal-hal gaib di rumah ini. Pada saat perdebatan itu, tiba-tiba saja mata Rahayu langsung berubah menjadi hitam pekat dan tubuhnya langsung dirasuki oleh makhluk halus kembali. Ibu lihat kamu di sana. Rahayu kemudian langsung menceritakan kepada ibunya karena pada saat Pade Sentot berada di kerumunan para warga, ia melihat jika Pade Sentot sedang berbicara dengan seseorang yang pipinya sedang terluka. Rahayu tahu jika yang sedang berbicara dengan Pade Sentot adalah orang yang sudah menghabisi nyawa ayahnya pada kejadian 2 tahun yang lalu. Setelah menceritakan itu, kini para iblis pun kian harus semakin lebih banyak lagi melakukan berbagai teror kepada keluarga Rahayu. Bahkan di sini Nuning pun pada saat itu telah terkena guna-guna dan santet dari seseorang. Nuning saat itu melihat ada ular setan yang melilit leher anaknya. Alhasil Nuning pun langsung mencoba untuk menangkap ular tersebut. Kemudian langsung membantinya hingga ular tersebut tewas. Dan disinilah terungkap yang sebenarnya terjadi, bahwa ular yang sudah Nuning habisi ternyata itu adalah anaknya sendiri. Jadi di sini mata Nuning telah dibutakan oleh hal gaib, jadi mengira anaknya adalah ular. Alhasil anaknya tewas dengan sangat mengenaskan. Tak berselang lama arwah Semedi kemudian muncul dan menampakkan wujudnya kepada Nuning untuk melakukan bunuh diri. Rahayu yang berada di sana yang sedang kelelahan karena ia telah mencoba untuk mencegah ibunya agar jangan mengikuti arwah Semedi. Namun ternyata ibunya sudah terlanjur ikut bersama dengan sosok hantu tersebut. Sehingga karena Nuning yang frustasi, akhirnya ia pun langsung mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sementara itu Rahayu pun langsung dibawa oleh Pade Sentot ke pondok pesantren miliknya untuk segera diobati. Kemudian setelah membawa Rahayu,
Pade Sentot dan seluruh para muridnya langsung diperintahkan untuk melakukan pembersihan di musola yang selalu mengganggu para warga, terutama yang selalu mengganggu Rahayu saat sedang menunaikan ibadah. Tak berselang lama, akhirnya mereka telah menemukan sebuah bingkisan tengkorak dan ada juga foto-foto Rahayu. Pade Sentot kemudian langsung menggunakan ilmunya untuk menyusuri siapa dalang di balik yang sudah menghabisi Nuning dan anaknya. Yang ternyata setelah ditelusuri, pelaku yang sebenarnya adalah Mbah Surwo yang telah mengirimkan berbagai segala jenis santet kepada keluarga Rahayu. Kemudian pada malamnya Pade Sentot bersama dengan muridnya langsung menyembuhkan Rahayu dari guna-guna Mbah Surwo. Namun ternyata setelah Pade Sentot dan para muridnya telah melakukan pembersihan kepada tubuh Rahayu, ternyata usaha mereka sia-sia saja. Pasalnya pada saat itu Rahayu menganggap jika Pade Sentot dalang dibalik pembunuhan yang menewaskan ayahnya. Lalu Pade Sentot mengatakan kepada Rahayu jika yang sudah menghabisi ayahnya adalah Mbah Surwo beserta dengan anak buahnya. Karena di dunia perdukunan ternyata Mbah Surwo sangat sepi pelanggan, karena semua pelanggannya telah beralih kepada Sumedi yang memiliki kemampuan yang lebih hebat daripadanya. Padahal Sumedi adalah dulunya murid dari Mbah Surwo sendiri. Salah satu dari pelaku tersebut ternyata anak kandung dari Pade Sentot sendiri yang bernama Wahid. Namun Wahid pada saat itu telah menyesali semua perbuatannya. Dalam hal ini Wahid sendiri mengatakan kepadanya jika yang telah menghabisi Sumedi bukanlah dirinya, melainkan Mbah Surwo lah pelaku yang sudah menghabisi Sumedi. Karena sejatinya hanya mengikuti rencananya saja dan tak ingin menghabisi Sumedi sama sekali. Hingga singkatnya Wahid di sini langsung dirasuki oleh bangsa iblis dan langsung menyerang Pade Sentot hingga tewas. Sedangkan Wahid yang sudah tersadar, ia pun mengetahui jika ayahnya telah tewas, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Sedangkan Bu Ajeng yang sudah melat suaminya dan anaknya tewas dihabisi oleh bangsa jin, ia pun kemudian berusaha untuk menyadarkan Rahayu kembali dengan berbagai hal yang Bu Ajeng lakukan untuk menyadarkan Rahayu. Akhirnya Rahayu pun berhasil Bu Ajeng ruqyah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah tragedi yang sangat mencekamkan itu, kemudian diperlihatkanlah Rahayu dan Bu Ajeng yang sudah menguburkan kedua keluarganya yang sudah tewas akibat ulah bangsa makhluk halus yang selalu mengganggu mereka. Bu Ajeng intinya di sini mengatakan kepada Rahayu agar selalu senantiasa mendekatkan kepada Tuhan, agar nantinya Rahayu tak diganggu lagi oleh makhluk halus. Karena jika Rahayu lalai dan pikirannya kosong, maka dengan sangat mudahnya bangsa jin dan setan pasti akan merasuki Rahayu kembali dan akan menguasai tubuh Rahayu lagi. Karena ternyata Rahayu masih memiliki kemampuan indera keenam. Jadi dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa makhluk halus. Jika Rahayu tak bisa mengendalikan tubuhnya dengan sendirinya, maka sudah dipastikan kejadian pembantaian pasti akan terulang kembali. Dan di sini film dari Kanzab yang dirilis pada tahun 2023 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Dan di sini film dari Kanzab yang dirilis pada tahun 2023 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Terus dukung channel Iteja Story dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu senantiasa menghibur teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.